Bab 120. Ia menaruh MacBook yang tadi dipangku ke atas nakas lampu tidur di sebelahnya. Lalu merebahkan diri, namun sebelum mematikan lampu tidur, Andika menoleh pada Riani. "Mau apa di situ? Sini. Tidurlah," ucapnya lalu mematikan lampu tidur dan mulai memejamkan mata. Si cantik berwajah bule yang sekarang mulai kehilangan kejutekannya itu mengamati suaminya yang tidur. Sebenarnya lah ingin menanyakan tempat jualan seblak pada Andika. Namun ia takut. Akhirnya mulai melangkah pelan menuju ranjangnya. Riani mengambil posisi di samping Andika. Lalu ikut berbaring. Lah coba memejamkan mata. Tapi tak bisa, malah terbuka lagi. Lah lapar. Riani pun berbalik ke arah kiri, tetap tak bisa. Padahal ia sendiri sudah mengantuk. Andika sendiri sudah terlelap sepertinya. Nafasnya teratur dan terlihat tenang membuat Riani kesal. Bagaimana tidak kesal? Setiap malam biasanya akan menciumnya atau memeluknya, meski kadang Riani risih dan tak suka. Tapi ia tetap pasrah demi menuruti keinginan suami. Tapi sekarang, kenapa tidur duluan? Riani ingin menangis. Netranya berkaca. Andika tega sekali, bukan? Harusnya sebelum tidur Andika menciumnya dulu sebentar atau memeluknya. Jangan tidur dulu. Kenapa marahnya lama sekali? Tanya Riani sekali lagi. Ia dengan kesal berbaring menyamping hingga terdengar suara ranjang berdebum saking kerasnya Riani bergerak. Anehnya meski sekuat itu getarannya, tapi Andika tak terbangun juga. "Abang, Riani mau seblak. Yang jualannya di mana?" Dalam hati, Riani tak berani mengatakan keinginannya. Andika masih pulas dengan tidurnya yang terlentang. Riani memperhatikan wajah suaminya itu dari samping. Hidung mancungnya terlihat sangat jelas dari posisi Riani sekarang. Garis-garis halus di wajahnya pun terlihat lagi, padahal baru 2 hari lalu dicukur. Riani mengendap nakal. Ia gerakan kelima jarinya di depan wajah Andika meyakinkan Andika tertidur atau belum. Jika natos perem, sepertinya sudah tidur. Riani menggigit kukunya sendiri. Ia sedang berbaring menyamping sekarang melihat Andika yang tertidur pulas. Ia dengan leluasa melihat wajah suaminya dari dekat. Andika memiliki wajah tampan yang tegas sekali. Alisnya hampir menyatu, pangkal hidung pun tinggi lalu mancung menjulang sempurna. Bulu matanya lebat seperti memakai maskara. Riani menelan salivanya ketika pandangannya jatuh ke bibir Andika. Bibir itu merah kehitaman tebal dan lembut. Lembut ya. Riani jadi ingin menyentuhnya. Ngambek moalnya. "Ah, piraku. Tibang hayang Noel doang satik, marah enggak ya? Ah, masa? Cuma ingin mencolek saja sedikit." Gumamnya menguatkan hati, terlebih keinginannya yang sangat besar menyentuh bibir lembut nan hangat itu. Riani mengulurkan ibu jarinya pelan-pelan ingin menyentuh bibir yang sedari tadi memabukkannya itu. Riani tersenyum senang namun tak bersuara ketika ujung ibu jarinya sampai di bibir Andika. Ia pun berhati-hati menyentuhnya, menjaga suaminya agar tak bangun. Ia teruskan sentuhan kecilnya itu di bibir bawah Andika. "HAPI." Riani terkejut ketika Andika membuka mata dan menangkap ibu jari Riani dengan mulutnya. Riani yang panik akan menarik jarinya, namun Andika tetap mengulumnya sambil berbalik hingga posisinya di atas Riani kini. Pipi Riani memerah panas kini saat Andika memegang pergelangan tangannya lalu memaju mundurkan ibu jari Riani di mulutnya, sesekali dihisap bagai permen loli yang manis.
Apalagi ekspresi Andika yang, Riani tak bisa menjelaskannya, Bang, lepasin. Andika berhenti. Terdengar bunyi ketika Riani menarik jempol tangannya. Kini ia berada dalam kuasa Andika yang mengurungnya dengan tubuhnya yang besar. Meski Riani pun tinggi namun tak sama dengan ukuran tubuh Andika. Kenapa raba-raba pas abang tidur? Riani tergagap tak bisa menjawab. Karena memang ia tak tahu kenapa begitu. Ia meremas bahu Andika kala pria itu menundukkan wajah dan mulai menciumi lehernya. Riani mengernyit perih saat ciuman itu berubah jadi hisapan. Aku mau bangunin abang tapi gak tega. Andika mengangkat wajahnya lalu melihat wajah cantik itu. Mau bangunin apa dua? Mau minta sesuatu? Boleh. Senyum Andika terkembang. Andika pernah bilang kalaulah suka Riani bergantung padanya kan. Apa? Mintalah. Saya mau seblak ceker. Andika mengerutkan keningnya lalu bangkit untuk duduk diikuti juga oleh Riani. Apa? Seblak ceker. Apa itu? Riani merengut dibuatnya. Makanan. Biasa dijual di pinggir jalan. Andika menganggukkan kepalanya. Oke. Abang suruh Nurdin beli dulu ya. Andika akan mengambil ponselnya yang berada di atas nakas untuk memesan pada Nurdin namun Riani memegangi tangannya dan menggeleng. Kenapa? Maunya abang yang beli. Abang Andika terkesiap. Ia melihat jam yang terpasang di dinding. Jam 12 malam. Lalu Andika menoleh lagi pada Riani. Kamu, ngidam. Lagi ngapain Bram? Andika yang sedang bicara serius dengan Nurdin Cahaya tersentak kaget saat sebuah teguran ia dengar dari arah belakangnya. Ia pun berbalik dan bernafas lega ketika Cindy lah yang barusan datang mengagetkannya. Baru saja Cindy akan bertanya lagi tapi Andika menaruh jari telunjuknya di atas bibir. SSSTTT. Andika menggiring pelan ibunya ke belakang dapur ke arah taman sambil sesekali menengok ke belakang takut Riani mendengar. Nurdin pun mengikuti kedua majikannya tersebut. Ada apa sih Bram? Kok Mama dibawa ke sini? Mama cuma mau ambil minum. Di sini ngomongnya takut ketahuan. Sama siapa? Istri kamu. Andika mengangguk. Dia lalu menoleh pada Nurdin. Sekarang aja perginya. Baik Pak. Mari Bu, permisi. Izin Nurdin sopan lalu berjalan cepat menuju pintu gerbang dan keluar dari sana. Mau kemana si Nurdin? Beli seblak ceker. Jawab Andika ketus. Ia lalu duduk di salah satu kursi taman sedangkan Cindy menggelengkan kepalanya. Kamu tuh suruh beli seblak ceker aja udah kayak nyuruh beli ganja. Repot banget pakai sembunyi-sembunyi. Andika mencibir malas menjawab ucapan absurd ibunya lagi. Ia rebahkan kepalanya pada senderan kursi taman. Tumben kamu pengen seblak. Pakai ceker lagi, CK. Aku mana tahu makanan gitu sih Mom. Makanya aku nyuruh si Nurdin beli, kalau gak tahu kenapa kamu beli. Buat apa? Ucapan Cindy terhenti di udara. Ia coba merangkai dari Andika yang tak mau ketahuan Riani dan juga seblak. Riani ngidam Bram. Tanya Cindy antusias setengah berteriak. SSSTTT, oh Mom. Come on. Protes Andika lagi sambil takut ketahuan. Cindy menghentikan tawanya meski bahunya masih bergetar tanda ia ingin tertawa lepas namun tahannya. Oke.
Tapi pasti Riani nyuruhnya kamu yang beli nih terus kamunya gak mau dan akhirnya nyuruh Nurdin, iya kan? Kan aku bilang tadi. Aku gak tahu di mana belinya Mom. Dih. Yang ngidam istri kamu. Bukan istrinya Nurdin. Anaknya juga anak kamu, jangan sampai mukanya mirip Nurdin ya. Mom, lagian kamu tuh nanti Riani marahi kalau tahu kamu gak jujur. Ya jangan sampai tahu. Ya udah. Tapi ingat, pastiin. Besok ajak ke dokter. Kalau hasilnya positif, ajak jalan-jalan, kasih hadiah. Senengin istri kamunya. Iya, ucap Andika sekenanya sambil menguap. Cindy menggelengkan kepalanya. Ia pun beranjak masuk ke dalam rumahnya. Dalam hatinya berpikir kalau Andika telah banyak berubah dan perubahan itu berasal dari sang istri. Cindy pun bahagia perlahan Riani bisa menggantikan peran Aprilia di hatinya. Jam 1 malam. Andika hampir tertidur di bangku kamar ketika suara Nurdin membangunkannya. La mengerjap menyesuaikan cahaya yang masuk di netranya. Ini Pak seblak cekernya. Ucap Nurdin bangga sambil menyodorkan satu bungkus seblak di styrofoam putih itu. Senyum Andika terkembang. Ia dengan senang hati menerimanya. Untung masih buka Pak. Mungkin karena malam minggu jadinya pasar malamnya. Makasih banyak ya, ucap Andika saling senangnya. Ia pun menenteng seblak itu berniat masuk ke dalam rumah, namun langkahnya terhenti saat melihat Riani berdiri di ambang pintu. Riani. Netra biru itu melirik pada bungkusan seblak di tangan Andika lalu menoleh pada Nurdin yang sedang menggaruk kepalanya yang tak gatal. Riani, kan aku mintanya abang yang beli. Andika panik melihat Riani yang mulai menangis. Jangan nangis. Jangan nangis, oke abang berangkat sendiri beli sekarang. Tunggu ye. Tunggu di dalam. Abang berangkat dulu. Andika putar arah berlari cepat namun dia berhenti di depan Nurdin dan melempar plastik tadi. Buat kamu aja. Andika berlari lagi keluar dari gerbang. Tapi baru beberapa langkah, ia kembali lagi. Nurdin. Iya Pak. Belinya di mana? Di pasar malam Pak. Di mana ada pasar malam? Teriak Andika frustasi. Ia melirik pada Riani yang menghapus air matanya sambil berlalu pergi ke dalam rumah. Nurdin pun akhirnya memberitahu di mana tempat pasar malam tersebut. Udah tutup Om, buka lagi. Tita Andika pada pria penjual seblak yang baru saja menggembok gerobaknya. Seblak jualannya sudah tutup. Andika mengatur nafasnya karena habis berlari kencang dari rumahnya menuju pasar malam. Akhirnya untuk pertama kali dalam hidup Andika tahu bentukan pasar malam itu seperti apa. Mungkin kurang lebih seperti Transmart dengan kearifan lokal. Di mana semua wahana terbuka menyatu bebas dengan alam sekitar. AC alam yang luar biasa sejuk terkadang bercampur panasnya deru mesin diesel penggerak biang lala. Biang lala. Kincir angin raksasa Braam. Okelah harus ada hikmah dari setiap peristiwa kan. Meski dalam hati ia berdecak kesal pasti karena aduan ibunya yang bilang pada Riani kalau Andika curang. Ya gak bisa Om. Udah tutup. Tutup. Saya mau pulang, tapi cekernya masih ada kan? Ada. Buatin saya satu. Sudah tutup Om. Ucap si bapak sambil menutup dengan terpal gerobaknya. Termos-termos berisi makanan jualannya sudah ditaruh di motor VIR-nya. Buka lagi. Apa susahnya? Kekeh Andika. Bapak pedagang itu pun merengut kesal pada Andika yang memesan tak kenal waktu.
Tidak tahukah pria keras kepala ini, kalau dagangan sudah tutup dan semua barang-barang sudah dirapikan, sangat repot kembali kalau harus dibuka. Jangankan beli 1, 5 bungkus pun tak akan dilayani. Mohon maaf Om, cari yang lain aja. Ucap si bapak penjual sambil menuduhkan deretan penjual yang lain di pasar malam ini. Kebanyakan sudah tutup dan hanya ada kerak telur juga nasi goreng. Andika menopang tangannya di atas pinggang. Sungguh ia lelah, mengantuk dan kesal jadi satu. Dia ingin membeli bukan meminta. Andai ada penjual jain pun tak akan seperti ini. Kalau ada yang lain saya gak beli di sini Pak. Udahlah buatin saya 1. Maaf Om gak bisa. 1 aja Pak. Udah tutup Om. Saya mau pulang. Saya bayar 1 juta. Pedes apa ori? Andika berdecak kesal. Kenapa tidak bilang dari tadi kalau minta uang lebih? Kan tidak perlu buang energi begini. Air mata Andika menetes perlahan sambil memasukkan 1 buah ceker berjari 4 itu ke mulutnya. Diemut Bang. Biar kulitnya copot. Nih kayak gini. Jelas Riani dengan sumringah sambil memakan ceker yang ada pada seblak. Sesekali Riani dengan lahapnya menyeruput kuah seblak yang gurih sedikit pedas itu. Hanya karena tak tega menolak permintaan Riani yang memintanya ikut mencicipi ceker, Andika mendobrak batas kewarasannya. Demi Tuhan, ia masih bisa bertoleransi dengan potongan daging di kuah soto atau suwiran ikan di bubur Manado meski ia vegetarian. Tapi ini ceker. Ceker. Apanya yang dimakan? Enak banget, ungkap Riani mengekspresikan rasa sukanya. Andika hampir muntah mendengarnya. Seluruh tubuhnya merinding membayangkan keempat jari itu kini ia sentuh dengan lidahnya di mulut. Andika tak tahan lagi. Tak lalu membuang ceker itu dan menuju kamar mandi tak tahan dengan mual yang menderanya, Abang. Riani ikut berlari ke kamar mandi lalu menghampiri suaminya dan mulai memijat tengkuk Andika yang kini sedang berusaha mengeluarkan isi perutnya. Kalau bisa mengeluarkan bayangan ceker itu di kepalanya. Andika bergidik lagi. Lah mual iwar biasa. Riani pun merasa bersalah karenanya. Tak terasa ia pun terisak sambil mengusap intens punggung Andika. Bang, maafin saya ya. Andika berhenti. Ia mencuci mulutnya lalu melap dengan handuk yang tersampir dekat kaca wastastel kemudian menegakkan punggungnya dan melihat ke arah istrinya yang kini sedang menangis. Maafin saya. Riani kamu kenapa? Oke. Andika menakuk wajah Riani dan mengangkatnya pelan hingga wajah itu mendongak sayu ke arahnya. Maafin saya. Gara-gara saya abang jadi keluar malam buat beliin saya seblak, jadinya abang masuk angin kan. Lucu sekali Riani ini. Belumkah dia menyadari kalau dirinya tengah hamil? Ingatkan Andika jika sudah sembuh dari mual ini untuk membawa Riani ke dokter besok. Andika mendekatkan wajahnya untuk menyatukan bibir mereka. Riani yang tahu kalau Andika akan menciumnya pun menutup kedua matanya. Saat 1 inci lagi bibir keduanya bersentuhan, tiba-tiba saja Andika teringat pada ceker tadi yang otomatis langsung membuatnya mual dan menuju wastastel untuk muntah. Riani berdecak. Ia kembali mengurut puncak punggung Andika sampai ke tulang ekornya. Bikin heboh aja loh. Pagi-pagi buta nyuruh kita ngumpul di sini. Gerutu Boril yang datang pada jam 5 pagi gara-gara ditelepon Cindy kalau Andika sakit sejak semalam. Badannya panas dan menggigil sehingga Cindy panik dan memanggil seluruh anggota keluarganya. Kini mereka tengah berkumpul di kamar Andika.
Setelah si bungsu diperiksa oleh Dr. Afrizal yang memastikan kalau Andika tidak apa-apa, Aprilia dan Stella pun memilih untuk mengajak Riani membuat sarapan pagi yang sehat untuk suami-suami mereka. Sedangkan di kamar Andika tinggal Boril, Alex, Bayu juga Cindy. Nasihat lembut dokter berganti dengan dumelan Boril yang kini duduk di sofa tunggal dekat jendela. Sementara Alex di sampingnya. Mama tuh takut Andika keracunan. Makanya mama panik banget, emang kenapa sih Bram? Tanya Boril lagi. Andika enggan menjawab. Dia memilih bersandar di tempat tidurnya. Riani ngidam. Jawab Bayu. Ngidam. Tanya Boril dan Alex hampir bersamaan. Tapi belum pasti sih. Cuma dari ciri-ciri sama keinginan makan seblak malam-malam. Terus Andika yang harus makan cekernya lagi. Tambah Cindy lagi sambil setengah tertawa. Ingin lepas tapi takut si bungsu mengamuk jadilah ditahan saja. Jika Cindy dan Bayu coba menahan tawa mereka. Tapi lain halnya lagi dengan Boril. Begitu mendengar kalau Andika sakit gara-gara makan ceker, lah tertawa.